Ci, di saat PPKM ini kita harus gimana nih? Oke, banyak sekali yang nanya seperti ini ya. Jadi di saat PPKM tentunya banyak orang bingung, banyak orang galau. Gue harus gimana sih? Gue harus ngapain sih? Nah, yang pasti kita udah pernah lewatin tahun lalu dan tahun ini kita harus kuat, kita harus bertahan karena yang kuat itu yang akan selamat dan yang akan mengambil peluang. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang sebagai karyawan, kita harus ngapain? Tentunya kita semua berada di rumah, ya jangan curi-curi waktu ya. Nah, artinya tetap fokus dengan kerjaan kalian dan juga pastinya akan banyak gangguan kalau kerja di rumah. Nah, tapi ingat ya, kalian kembali lagi tadi nggak boleh curi waktu, misalnya main game ataupun malas-malesan ya. Kenapa? Karena kalian masih digaji loh oleh perusahaan, kalian harus bersyukur. Terus kalau untuk ibu rumah tangga yang mungkin saat ini juga work from home, pastinya ribet ya. Kenapa? Karena harus ngurusin anak yang mungkin mulai sekolah online, belum nyiapin makanan gitu kan. Terus juga harus kerja yang mungkin membawa kerjaan dari kantor. Nah, nggak usah stres ya teman-teman semua, sebagai seorang ibu. Kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena kita diciptakan bisa multitasking. Ya, jadi lakukanlah dengan senang hati semuanya. Terus untuk para pedagang ataupun pengusaha yang mungkin usahanya tutup atau misalnya sepi, ya saya pun ngalamin. Ya, jadi kita nggak usah sedih, kita nggak usah stres. Yang pasti kita harus bertahan di situasi seperti ini, dan kita juga harus mencoba mungkin ide-ide baru yang kreatif. Ya, contoh misalnya barang-barang kita dijual di marketplace, ataupun misalnya sekarang kan banyak nih transportasi online gitu kan, kita coba tawar-tawarin via WhatsApp, via online lah ceritanya ya. Nah, jadi coba sesuatu yang memang nggak pernah terpikirkan dari dulu, tapi sekarang karena memang harus, ya kalian harus pikirin gimana nih untuk survive gitu ya. Terus untuk yang lagi isoman, yang lagi sakit, kena COVID, nggak usah sedih ya, kalian nggak sendiri, tetapi kalian harus tetap semangat ya, karena semangat itu adalah obat nomor satu untuk kalian tetap bisa survive ya. Jadi ingat-ingat aja yang happy ya, makan yang banyak, terus jemuran katanya ya, minum vitamin yang diresepin oleh dokter. Nah, jadi intinya kalian nggak sendiri dan kalian nggak usah takut, kalian pasti bisa sembuh karena yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Terus kemudian untuk agen asuransi, nggak usah mengeluh, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa face to face. Justru saatnya kali ini kalian harus membantu klaim-klaim para nasabah dan juga komunikasi ya kan dengan mereka. Kenapa? Karena saat ini mereka justru memikirkan mengenai proteksinya itu memadai atau enggak. Jadi saatnya sekarang ini adalah kalian harus kontak teman-teman di luar sana ya kan, untuk membantu melihat lagi proteksi yang mereka miliki saat ini. Jadi nggak boleh mengeluh, coba closing pakai virtual ya, secara online. Oke, itu aja tips dari saya. Semangat selalu, semua diberikan kesehatan ya. Kita pasti bisa melewati PPKM ini bersama-sama ya. Dan saya yakin tadi kembali lagi, orang yang kuat, orang yang bisa bertahan, itu yang akan selamat, itu yang akan melihat peluang dan kesempatan datang kepada mereka ya.